Kalian besok mau ujian akhir semester matematika semester 1 buat teman-teman kelas 8. Video ini cocok banget buat kalian. Di video kali ini akan membahas soal-soal ujian akhir semester matematika semester 1 yang nanti terdiri dari materi pola bilangan, sistem koordinat, relasi dan fungsi, juga persamaan garis lurus dan SPLTV. Yuk langsung aja kita belajar dan kita lihat soal-soalnya nanti akan seperti apa ya. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legroles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legroles. Selamat bergabung. Soal pertama adalah topiknya mengenai pola bilangan atau barisan dari suatu bilangan. Di sini ditanya 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut adalah apa. Ini cukup mudah ya, nggak usah pakai rumus apa-apa. Kalau ketemu soal seperti ini, tinggal teman-teman cek ini ditambah 3, ini ditambah 3, ini ditambah 3, maka berikutnya juga ditambah 3 menjadi 14, dan ditambah 3 lagi menjadi 17, dan kemudian ditambah 3 lagi menjadi 20, sehingga jawabannya nanti adalah yang B. Soal ini masih gampang, sekarang kita coba soal nomor 2. Suku ke-35 dari barisan bilangan berikut itu berapa? Wah, kalau ke-35 agak sulit ya. Kalau kita hitung secara manual nanti pasti keburu capek ya. Makanya kalau kita lihat selalu bertambah 3, maka kita punya yang namanya pola bilangan aritmatika. Barisan bilangan aritmatika suku ke n-nya nanti rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Dimana nilai A-nya di sini adalah suku pertamanya yaitu 2, nilai B adalah selisih atau bedanya yaitu 3, dan nilai N adalah suku ke-35, maka N-nya 35. Maka U35 sama dengan A2 ditambah 35 dikurang 1 dikalikan B3, berarti kakak punya 2 ditambah, di sini kakak punya 34 dikalikan 3, maka kakak punya 2 ditambah 102, sehingga nanti jawabannya adalah 104. Berarti suku ke-35 dari barisan aritmatika ini adalah 104. Kita coba soal nomor 3. Suatu barisan aritmatika memiliki U5 13, U13 29, jumlah 25 suku pertama barisan tersebut itu apa? Nah, kalau yang ini cukup mudah juga ya, walaupun mungkin nanti tahapannya sedikit banyak. Sebetulnya kalau kita mau berbicara soal jumlah 25 suku pertama, maka kita punya SN ya. Kalau 25 suku berarti kita punya S25. Nanti rumusnya adalah N dibagi 2 dikalikan A ditambah dengan UN. Berarti kalau suku ke-25, 25 per 2 dikalikan, di sini kakak punya A ditambah U25. Pertanyaannya U25-nya berapa? Rumus UN-nya berarti di sini kakak punya A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Kita belum tahu nih nilai A dan nilai B-nya, maka kita harus mencari berapa nilai A dan nilai B-nya. Kita akan menggunakan keterangan yang ada di sini. Katanya kalau U5 sama dengan A ditambah N-nya berarti 5 kurang 1 dikali B ya. Berarti U5 adalah A ditambah 4B. Berarti kalau U13, nah ini berarti A ditambah 13 dikurang 1 dikalikan B, maka U13 ini itu adalah A ditambah dengan 12B. Tetapi di sini kita punya nilainya nih teman-teman, di mana katanya U5 itu adalah 13. Berarti 13 nih ya, U13 adalah 29, berarti 29. 13 katanya itu sama dengan A ditambah 4B, dan 29 adalah A ditambah 12B. Kita punya 2 persamaan di sini, kita akan eliminasi. Kakak taruh di bawah sini ya supaya lebih mudah. Ini A ditambah 4B, maka bisa kita kurangi. Ini hasilnya 16 sama dengan 8B, maka nilai B-nya adalah 16 dibagi 8, kakak punya hasilnya 2. Kalau dapat 2, 2-nya boleh masukin ke sini. Berarti 13 sama dengan A ditambah 2, 4 dikalikan 2. 13 sama dengan A ditambah berapa ini ya? 8. Maka A-nya 13 dikurang 8, kakak punya 5. Berarti sudah ada nilai A-nya 5 dan ada nilai B-nya itu adalah 2. Berarti kalau kembali ke sini 25 per 2 dikalikan A-nya itu 5, tetapi kita belum punya U25-nya. Kita hitung dulu deh. U25 berarti sama dengan A
ditambah 25 dikurang 1 dikalikan B. A-nya itulah 5 ya, ditambah 24 dikalikan 2, berarti 5 ditambah 48, kita punya 53. Berarti ditambah 53. Berarti kakak punya di sini 25 per 2, ini berarti ditambahkan jadi 58. Nah, berarti ini boleh dicoret ya. Nah, boleh dicoret jadi 29. Maka 25 dikalikan 29, nanti kakak dapat hasilnya adalah 725. Berarti jumlah 25 suku pertama dari barisan aritmatika yang U5-nya 13 dan U13-nya adalah 29, ada 725. Sekarang kita coba ke soal nomor 4. Di sini ditanya jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 300. Berarti teman-teman harus tahu dulu nih, antara 200 dan 300 bilangan kelipatan 3 pertamanya itu apa? Bilangan kelipatan per 3 pertama itu adalah 201 ya. 201 ini bisa dibagi dengan 3. Nanti kita akan punya 204, kita akan punya 207 dan seterusnya. Di mana di sini nanti kita punya ini itu adalah nilai A-nya dan nilai B-nya itu adalah 3. Nah, tapi kita juga mesti tahu dong Kak, di sini berarti sampai suku ke berapa nih? Ini adalah sampai 297. Nah, kita perlu mencari 297 itu nilai N-nya berapa. Di sini ditanyakan jumlah bilangan, berarti kita mau SN. SN tadi rumusnya N dibagi 2 dikalikan A ditambah UN. UN-nya udah ada, A-nya udah ada. Sebetulnya kita cukup mau mencari nilai N-nya. Kalau N-nya tahu, kita bisa mengerjakannya. Maka kita akan memanfaatkan rumus yang ini. Nah, suku yang ini akan kita manfaatkan. Di mana katanya UN itu sama dengan 297. UN itu rumusnya A ya ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Nilai A-nya kita punya 201, ini 297 ya. Kemudian tambah N-nya kita nggak tahu, dikurang 1 dikali B-nya adalah 3. Maka 297 sama dengan 201 ditambah 3N dikurang 3. Maka kakak punya di sini bisa pindah ke sini ya. Berarti 297 dikurang 201 ditambah 3 sama dengan 3N. Maka nanti ini kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 99 sama dengan 3N. Maka nilai N-nya 99 dibagi 3, kita punya 33. Berarti nanti ini nilai N 33, sedangkan nilai yang lainnya kita sudah tahu ya 33 per 2 dikalikan A-nya 201 ditambah UN-nya adalah 297. Maka kakak punya 33 dibagi 2, ini dikalikan dengan 498. Maka 498 dibagi 2 itu hasilnya 249. Berarti kita punya 249 dikali 33. Jawabannya itu adalah 8217. Itu adalah yang B. Gampang ya? Kita coba soal yang nomor 5. Di sini suku ke-10 dari bilangan 2, 6, 18, dan 54 adalah berapa? Berarti di sini kalau kita lihat ini selalu dikalikan 3 ya. Bukan ditambah 3 lagi, maka di sini kita punya namanya bilangan geometri. Nah, untuk rumus UN-nya di sini kita punya itu adalah A dikalikan R pangkat N dikurang 1. Di mana pada soal A adalah suku pertama yaitu 2 dan R itu adalah pengalinya itu 3 dan N itu suku keberapanya? Di sini suku ke-10 maka N-nya 10. Maka U10 sama dengan A2 dikalikan R3 pangkat 10 dikurang 1, maka 2 dikalikan 3 pangkat 9, berarti nanti jawabannya adalah yang A. Untung ya nggak perlu dihitung ya, kalau 3 pangkat 9 dihitung, wah panjang banget nanti ya. Jadi cukup jawabannya 2 kali 3 pangkat 9. Sekarang kita coba soal nomor 6. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya sistem koordinat. Di antara titik berikut yang terletak di kuadran 4. Nah, sistem koordinat pada Kartesius kita punya sumbu X di sini, sumbu Y di sini. Kuadrannya itu, nah ini kita punya kuadran 1 di sebelah sini, kuadran 2 di sebelah sini, kuadran 3-nya di sebelah sini, dan kuadran 4 di sebelah sini. Kalau kita lihat di kuadran 4, titik-titik di kuadran 4 akan memiliki nilai X yang positif dan nilai Y yang negatif ya. Maka kita tinggal cari mana yang X-nya positif dan Y-nya negatif, itu adalah yang D.
Gitu ya, jadi nggak perlu digambar, cukup melihat nilai X dan Y-nya, mana yang positif, mana yang negatif. Soal nomor 7, di antara titik berikut yang memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X. Jadi kita mau mencari yang jaraknya 3 satuan terhadap sumbu X. Kembali, kalau kita punya suatu diagram Cartesius, maka kalau kita mau jarak 3 satuan terhadap sumbu X, nah ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti, nah ini 3 satuan ya, nah 3 satuan, berarti titik itu akan memiliki nilai Y-3, atau akan memiliki nilai Y adalah 3. Nah, ini, titik A dan titik B ini memiliki jarak ke sini itu 3 satuan terhadap sumbu X, ini juga sama. Berarti kita cari yang belakangnya 3 ya, yang nilai dari Y-nya 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Nggak sulit ternyata, sekarang kita coba yang soal nomor 8. Titik berikut yang memiliki jarak paling dekat dengan titik 0,0. Nah, teman-teman boleh gambarkan sedikit supaya nanti dapat gambaran ya gimana cara menghitungnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, titik 0,0 itu berada di sini ya teman-teman ya, berada di pusat dari sistem koordinat. Sebagai contoh, kakak mempunyai di sini, kakak punya min 3,4, min 3,4. Min 3 berarti di sini ya 1, 2, min 3,4, 1, 2, 3, 4 ya. Di sini berarti kita punya titik yang pertama, yang titik A adalah min 3,4. Kalau kita mau menghitung jarak suatu titik di sini, maka kita akan punya seperti ini. Kita akan cari suatu segitiga siku-siku ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kenapa? Supaya kita bisa menggunakan yang namanya Pitagoras. Berarti siku-sikunya di sini. Ini adalah jaraknya atau biasa disebut sebagai R. Berarti untuk yang A, nilai R-nya itu adalah, ini berapa jaraknya? 4 ya. 4 akar dari 4 kuadrat ditambah, ini jaraknya berapa? Itu adalah 3 kuadrat. Maka kita punya di sini akar 16 ditambah 9, maka kita punya di sini akar 25. Dah, biarkan dulu. Kenapa? Karena kalau kita lihat nanti yang lain belum tentu hasilnya cukup bagus ya. Contoh yang B, kita punya 2,5. 5 berarti di sini. Nah, berarti kita punya titik B, itu di sini. Kita mau cari jaraknya, maka kita bikin segitiga siku-siku di sini. Maka untuk yang B, nilai R-nya, kalau kita lihat di sini, kita lihat tegak lurus ke sini, maka si R kuadrat, ini R-nya ya, itu sama dengan 2 kuadrat, akar dari 2 kuadrat, ditambah di sini kita punya, itu adalah 5 kuadrat. Maka kita punya akar dari 4 ditambah 25, kita punya akar 29 ya. Nah, biarkan aja dalam akar, nanti tinggal kita bandingkan. Berarti nanti untuk yang C, cara mencarinya sama. Untuk nilai R atau jaraknya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah minus 2 dikuadratin. Akar 16 ditambah 4, kita punya akar 20. Dan untuk yang D, berarti akar untuk R-nya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 6 dikuadratin. Ini kakak rapikan sedikit ya. Sehingga kita punya di sini akar dari 1 tambah 36 berarti akar 37 untuk yang D. Nah, kenapa kakak bilang dalam akar aja, nggak perlu diubah akar menjadi angka? Karena kalau kita melihat mana yang paling dekat, paling gampang kalau sudah akarnya sama, tinggal lihat aja angka di bawah akar mana yang paling kecil. Pasti ketika diakarkan akan menghasilkan nilai yang kecil, sehingga nanti kita punya jawabannya itu adalah yang C. Sekarang kita coba soal nomor 9. Persegi ABCD memiliki koordinat 2,1, 7,1, BA dan B. Jika C dan D terletak di kuadran 4, maka koordinat titik C yang mungkin itu seperti apa? Maka kita gambarkan dulu ya sedikit. Nah, kakak gambar agak besar. Ini kakak punya 1, ini X-nya, ini Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke atas juga punya 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nah, titik A-nya adalah 2,1. Berarti kita punya di sini titik A-nya yaitu 2,1. Titik B-nya adalah 7,1 ya. Berarti 3, 4, 5, 6, 7 di sini. B-nya 7,1. C dan D terletak di kuadran 4. Oh, kuadran 4 itu ada di bagian bawah ya. Kita punya di sini adalah persegi. Nah, kalau di kuadran 4 maka kalau di sini A, B, maka C-nya di sini ya teman-teman ya.
C-nya di sini. Nggak C-nya di sini, Kak? Enggak dong. Kita harus bikin dia berputar dengan baik. Oke, kalau dia persegi, ya, kalau persegi panjang tentunya teman-teman bisa terserah mau di sebelah mana ya nilai A, B, dan C-nya. Yang penting membentuk suatu persegi panjang. Tapi karena di sini kita punya hal yang dibilang persegi, maka sisi sini, nah ini kita punya 5 satuan. Maka ke bawah juga harus 5 satuan dan nanti akan berada di titik sini ya. Nah, di sini ini jaraknya adalah 5 satuan. Dari 1 sampai negatif 4, inilah titik C-nya 7, negatif 4. Nanti titik D-nya akan ada di sini. Nah, di sini adalah 2, negatif 4 ya. Titik D-nya. Sehingga untuk titik C-nya adalah yang B. Jadi perlu digambar sedikit supaya nggak sampai salah. Kita coba sekarang soal nomor 10. Luas segitiga ABC yang memiliki koordinat A, B, dan C sebagai berikut itu berapa? Oke, berarti kita sama seperti tadi. Kita harus gambar dulu sedikit. Nah, ini tingginya sampai 6. Oh, berarti kakak geser sedikit sumbu Y-nya ke bawah. Seperti berikut. Nilai X-nya. Nilai A-nya yang pertama adalah min 1,2. Nah, 2 di sini. Berarti kakak punya titik A. Min 1,2. Titik B-nya adalah 5,2. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, di sini ya titik B-nya. Nah, titik B-nya di 5,2 dan titik C-nya di 3,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti di sini, di 3 berarti di sini. Oke. Titik C di 3,6. Berarti kalau kita gambarkan untuk segitiganya, kita akan punya segitiga seperti berikut. Nah, ya. Berapa nih luasnya? Ini sama nih, lurus. Berarti kita tinggal tarik garis tegak lurus seperti ini aja. Berarti nanti nilai alasnya itu yang sebelah sini. Berarti alasnya dari negatif 1 sampai 5 kita punya 6. Dan tingginya itu dari sini ke sini ya. Nah, ini tingginya. Berarti kita punya dari 2 ke 6 itu 4. Berarti untuk luasnya tinggal alas kali tinggi bagi 2 deh. Alasnya 6 kali tingginya 4 dibagi 2. Maka dicoret kita punya 12 satuan luas. Berarti nanti jawabannya adalah yang A. Nah, jadi kalau sistem koordinat bisa seperti itu. Bisa juga teman-teman nanti disuruh baca peta ya. Tapi baca peta harusnya cukup mudah. Sekarang kita coba soal yang nomor 11 mengenai relasi dan fungsi. Diagram panah berikut yang merupakan pemetaan. Nah, kalau pemetaan ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu domain. Domainnya itu harus punya, punya satu pasangan. Ya, yang sebelah kanannya, yang si kodomainnya gimana, Kak? Nggak masalah mau punya pasangan atau nggak perlu dipedulikan. Karena pemetaan yang kita lihat cuma si domainnya aja. Sehingga yang A ini tidak bisa disebut pemetaan karena C nggak punya pasangan. Yang B juga tidak bisa, B nggak punya, dan A-nya bercabang 2. Berarti A-nya punya 2 pasang, nggak boleh. Nanti jawabannya adalah yang C. Yang D tidak bisa karena C-nya bercabang. Jadi mudah ya untuk menentukan apakah suatu diagram panah itu pemetaan atau bukan. Sekarang ke soal nomor 12. Berapa banyak pemetaan yang mungkin dari K ke L? Oh, K-nya sudah didaftarkan, L-nya belum. Nah, L-nya didaftarin dulu ya. Faktor dari 9 adalah berapa saja yang dikalikan hasilnya 9. 1 kali 3, 1 kali 9 dan 3 kali 3. Sehingga untuk L itu kita punya isinya 1, 3, dan 9. Nah, jumlah anggota dari K itu sebanyak 4 dan jumlah anggota dari L itu sebanyak 3. Kalau K ke L, nah berarti kalau K ke L, nanti kita akan punya berapa anggota L dipangkatkan berapa anggota K. Jadi kebalik. Nanti kita akan punya berarti di sini 3 dipangkatkan 4 atau 81. Jadi pemetaan yang mungkin dibuat dari dua himpunan ini, kalau K ke L itu adalah 81 himpunan ya, 81 pemetaan. Kita coba sekarang nomor 13. Ini salah satu dari rumus fungsi, soal rumus fungsi. Cukup mudah ya, nanti teman-teman boleh diperhatikan, nanti dipakai lagi di kelas berikutnya atau di topik berikutnya di fungsi kuadrat. Di sini kita punya fungsi fx
7x dikurang 3 dan kita mau mencari nilai dari f-1. Berarti kalau f-1 ya udah x-nya diganti min 1, berarti kita punya 7 dikali min 1 dikurang 3. Berarti kakak punya di sini minus 7 dikurang 3, artinya jawabannya minus 10. Jadi gampang ya, tinggal diganti x sesuai dengan apa yang ada di dalam sini. Lanjut, wah kita sekarang ke soal persamaan garis. Ditanya berapa sih gradien garisnya. Maka untuk gradien garis AB adalah komponen Y-nya dibagi dengan komponen X. Kita selalu lihat dari kiri ke kanan. Nah, dari sini ke sini. Berarti Y-nya itu turun, yaitu sebanyak min 3, dan X-nya itu ke kanan sebanyak 4. Sehingga gradien dari garis AB adalah negatif 3 dibagi 4, negatif 3/4. Berarti jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Sekarang kita coba cek soal nomor 15. Berapa sih gradien garis yang tegak lurus? Oh, kita maunya gradien garis yang tegak lurus dengan garis ini. Gradien garisnya ini, ya garis ini kakak anggap sebagai garis L, yang ini sebagai garis K. Berarti bisa dikatakan garis L itu tegak lurus. Nah, tegak lurus itu biasanya kakak lambangkan seperti berikut dengan garis K. Nah, kita bisa cari dulu nih berapa sih gradien dari garis K ya. Cara carinya gimana? Gampang banget kalau persamaan seperti ini. Pindahkan dulu X-nya ke sebelah kanan. Kemudian kita bikin Y-nya sama dengan negatif 3/2X ditambah 5. Dapat dari mana kak? Dapat dari dibagi dengan 2 ya. Maka gradien garis K adalah negatif 3/2. Karena tegak lurus, maka gradien garis L dikali gradien garis K sama dengan negatif 1. Gradien garis L dikalikan negatif 3/2 sama dengan negatif 1. Maka gradien garis L negatif 1 dibagi negatif 3/2. Atau di sini kakak punya negatif 1 dikali 2/3 ya. Negatifnya boleh dicoret. Maka gradien garis L-nya adalah 2/3. Sebenarnya cukup mudah ya. Kalau kamu mau mencari gradien garis L, tinggal dibalik. Nah, kemudian dari positif jadi negatif. Kalau dari negatif jadi positif, dari positif jadi negatif. Tinggal ditukar aja tandanya. Coba ke soal nomor 16. Persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan juga sejajar dengan garis 5x dikurang 2y sama dengan 8 itu berapa? Berarti kita mau bikin suatu persamaan baru ya. Persamaan garis yang melalui titik 3,5. Kita anggap ini sebagai garis L. Dan kita mau dia sejajar dengan garis ini. Kita anggap dia sebagai garis K. Untuk mencari garis L, kita akan pakai rumus Y dikurangi 1 sama dengan M-nya si L dikalikan X dikurang X1. Y1 dan X1-nya didapat dari titik yang dilewati, maka di sini kita punya X1, kita punya di sinilah Y1. Berarti tinggal cari M-nya atau gradien dari si L-nya. Berarti kita cek si K dulu. Berarti negatif 2Y sama dengan negatif 5X ditambah 8. Pindahin ya. Terus kita bagi dengan negatif 2 supaya jadi Y. Maka kita punya 5/2X dikurang 4 ya. 8 dibagi 2, 4. Positif bagi negatif, negatif. Berarti di sini gradien garis K itu adalah 5/2 karena sejajar, maka gradien L sama dengan gradien K, gradien dari si L adalah 5/2. Maka di sini tinggal dimasukin deh, Y dikurangi 1 berarti Y dikurang negatif 5. Berarti ini 5/2, ini X dikurang 3. Berarti Y tambah 5 sama dengan 5/2 dikalikan X dikurang 3. Kita kalikan 2 dulu. Supaya apa kak dikalikan 2? Supaya kita nggak repot nanti ngaliin pecahan masuk ke dalam. Berarti 2Y tambah 10 sama dengan dikali 2 tinggal habis. Kita punya 5 dikalikan X dikurang 3. Maka 2Y tambah 10 sama dengan 5X dikurang 15. Pindahin semua ke sebelah kiri. Nah, berarti kakak punya negatif 5X ditambah 2Y plus 10 plus 15 sama dengan 0. Negatif 5X tambah 2Y ditambah 25 sama dengan 0.
Kalau kita lihat di sini jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena si X-nya ini semua positif. Berarti boleh banget kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga kita punya 5X dikurang 2Y dikurang 25 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita coba soal nomor 17. Nah, kalau tadi sejajar, kalau ini tegak lurus. Caranya sama. Jadi di sini kita punya garis yang mau kita buat. Inilah si garis L. Dan dia maunya tegak lurus dengan garis si K ya. Maka di sini untuk mencari L, Y dikurangi 1 sama dengan M dikalikan X dikurang X1. Ini tentunya gradien dari si L ya. Berarti Y dikurang 7 sama dengan M-nya si L belum tahu berapa. X dikurang 1. Kita cari dulu ya berapa sih gradien dari si L. Pakai siapa? Pakai si garis K ya. Berarti di sini kakak punya, pindahin ini aja deh, boleh loh. Kita punya X, 3-nya kakak pindahin ke sebelah sini, kurang 3 sama dengan 2Y. Kalau kita tulis dari kiri ke kanan, 2Y sama dengan X dikurang 3. Tinggal dibagi 2, berarti Y sama dengan setengah X dikurang 3/2. Berarti gradien dari garis K itu adalah 1/2. Kemudian kita perlu mencari gradien dari garis L. Di mana gradien L dikalikan gradien K sama dengan negatif 1. Kenapa nggak sama dengan K? Karena dia tegak lurus gitu ya. Maka di sini untuk gradien L, dikalikan setengah sama dengan negatif 1. Gradien L adalah nanti kita punya min 1 dibagi setengah, berarti dikali 2/1, kita punya negatif 2. Berarti kita punya di sini gradien dari si L negatif 2. Baru deh kita lanjutin persamaannya. Berarti Y dikurang 7 sama dengan negatif 2X ditambah 2. Kumpulin semua ke kanan. Karena di sini kita maunya Y sama dengan ya pilihannya. Berarti Y sama dengan negatif 2X tambah 2 tambah 7. Y sama dengan negatif 2X tambah 9. Berarti jawabannya adalah yang D. Sedikit lagi sekarang kita cek soal nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik potong garis K dengan sumbu Y. Berarti kita mau mencari titik potong garis K dengan sumbu Y. Kalau kita lihat garis K itu tegak lurus dengan garis L. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, kita harus tahu dulu persamaan garis dari si garis K-nya. Kita akan cari pakai Y dikurangi 1 sama dengan M dikalikan M-nya si K ya tentunya. X dikurang X1. Y1 dan X1 nya siapa Kak? Kita lihat titik yang ada di K. Titik yang ada di K ini nih. Titik yang ada di K, ini kakak punya 4,0. Maka ini X1 nya 4, Y1 nya itu adalah 0. Berarti kalau kakak masukin ke sini, Y dikurang 0 sama dengan gradien K. Belum dapat, kita simpan dulu. X dikurang 4. Gradien K berarti kita lihat dari si L gitu ya. Karena di sini kita punya 2 titik, di sini kakak punya di sini adalah titik 0,2 dan di sini kakak punya titik 6,0. Kita bisa cari gradien dari L pakai rumus Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Y2-nya kakak anggap yang ini ya, ini Y2, ini X2. Ini kita anggap sebagai Y1, ini sebagai X1. Berarti Y20 dikurang Y1 adalah 2, dibagi X2 adalah 6, dikurang dari X1 adalah 0. Maka kita punya negatif 2/6 atau negatif 1/3. Itu adalah gradien dari si L-nya. Berarti kita juga bisa mendapatkan gradien dari si K ya. Karena gradien K dikalikan gradien L sama dengan negatif 1 karena mereka saling tegak lurus. Maka gradien K nanti adalah negatif 1 dibagi gradien L negatif 1/3. Nanti kita dapat hasilnya positif 3. Tinggal dimasukin deh di sini kita dapat hasilnya 3 ya. Maka di sini kita punya Y dikurang 0 ya sama dengan 3X dikurang 12 ya. Dikurang 0 boleh dicoret. Nah, jadi nanti hasil persamaan garis dari si K adalah seperti berikut. Sekarang kita mau cari apa? Cari titik potong dengan sumbu Y. Berarti kalau cari titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Berarti persamaan Y sama dengan 3X dikurang 12, X-nya diganti sama 0. Maka Y sama dengan 0 dikurang 12, itu negatif 12.
Sehingga titik potong dengan sembunyinya di 0,-12. Jawabannya adalah yang D. Tinggal 2 soal lagi, kita bahas sedikit tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Jika X dan Y adalah penyelesaian dari persamaan berikut, kita mau menentukan nilai X tambah 3Y. Nah, ada 2 persamaan, berarti kita mencari nilai X dan Y-nya bisa kita eliminasi, dan juga nanti kita substitusi hasil dari eliminasi pertamanya ya. Boleh sekali seperti itu ya. Persamaan pertama kita punya 6X tambah 5Y sama dengan 25. Kemudian kita punya 4X kurang Y sama dengan 21. Kakak mau eliminasi si Y, maka yang atas nggak perlu diapa-apain, dikali 1, yang bawah dikali 5. Maka yang atas jadi 6X tambah 5Y sama dengan 25. Nah, yang bawah 4 dikalikan 5 jadi 20X, dikurang di sini kita punya 5Y sama dengan 105. Kita mau hilangkan Y karena tandanya 1 plus 1 min, tinggal kita jumlahkan, kita tinggal coret gitu ya. Maka di sini kakak punya 25 tambah 105, 130, 6X tambah 20X, kakak punya 26X. Maka nilai X-nya adalah 130 dibagi 26, kita punya hasil adalah 5. Kalau sudah dapat nilai X-nya 5, nggak perlu dieliminasi lagi teman-teman ya. Boleh masukin misalnya ke sini, dimasukkan 5-nya. Maka kakak punya 4 kali 5 dikurang Y sama dengan 21. 20 dikurang Y sama dengan 21. Negatif Y sama dengan 21 dikurang 20. Negatif Y sama dengan 1, maka Y sama dengan negatif 1. Sudah dapat nilai dari X ya, dan si Y-nya. Maka tinggal dimasukkan aja, nilai X-nya adalah 5 ditambah 3 dikalikan min 1. Maka 5 dikurang 3, kita punya hasilnya adalah 2. Berarti jawabannya adalah yang C. Sekarang kita coba soal terakhir, aplikasi dari si sistem persamaan linear 2 variabel. Kalau aplikasi seperti ini, kakak mau ajarkan tidak harus selalu pakai X dan Y ya teman-teman. Di sini kita punya 3 pasang sepatu. Boleh teman-teman tulis 3S. Dan 5 tas berarti 5T ya. Itu adalah 760.000. Sedangkan harga 2 sepatu ditambah dengan 7 tas itu adalah 800.000. Nah, yang ditanya adalah berapa sih harga dari 2 pasang sepatu. Nah, kakak mau eliminasi si sepatu saja karena perkaliannya lebih sedikit. Maka yang atas itu bisa kakak kalikan 2, yang bawah kakak kalikan 3. Kenapa? Supaya sama-sama jadi 6S ya. Jadi kita cari KPK-nya berapa sih dari 3 dan 2. Nah, kemudian di sini kita punya 5 dikalikan 2 berarti 10T sama dengan, berarti di sini kakak punya 1.520.000. Kemudian di sini kakak punya 7 dikalikan 3 berarti 21T. Kita punya di sini 800 dikali 3 2.400.000. Maka tinggal dikurangkan, kan ini sama-sama positif, jadi dikurangkan ya, tandanya dicoret. 10T dikurang 21T negatif 11T, 1.520 dikurang 2.400 negatif 880.000. Berarti harga satu tas negatif 880.000 dibagi negatif 11, kita punya 80.000. Nah, inilah harga satu tas ya. Berarti kalau kita mau mencari berapa sih harga dari 2 pasang sepatu, kita perlu mencari dulu berapa sih nilai dari sepatunya. Maka kakak pakai persamaan yang ini, 3S ditambah 5T sama dengan 760.000 gitu ya. 3S yang kita cari ditambah 5 dikalikan 80.000 sama dengan 760.000. Maka 3S ditambah 400.000 sama dengan 760.000. Maka 3S sama dengan 760.000 dikurang 400.000 itu adalah 360.000. Ini 3 pasang sepatu. Sehingga harga satu pasang sepatu itu adalah 360.000 dibagi 3, kita punya 120.000. Dan kalau kita lihat di sini yang ditanya sebetulnya bukan harga satu pasang tetapi harga 2 pasang, sehingga nggak ada jawabannya di pilihan. Kenapa?
Karena harga dua pasang sepatu itu adalah 240.000 berdasarkan perhitungan di sini. Karena satu pasangnya 120, dua pasang tinggal dikaliin 2, hasil 240.000. Nah, kira-kira begitu ya 20 soal yang kira-kira mungkin akan keluar, karena tentu aja tiap sekolah bisa berbeda-beda soalnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles, dan juga follow Instagram Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.